Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan. Sudah waktunya untuk membacakan bulan Maret ya, untuk zodiak Aries ya. Dan di sini saya mohon maaf jika Februari saya tidak bisa tayang kemarin karena saya sakit, batuk ya. Batuknya sih nggak parah, cuman batuk terus ya, nggak berhenti sampai 1 bulan lebih baru saya bisa sembuh. Karena juga memang kayaknya capeknya numpuk-numpuk, kurang istirahat, jadi sembuhnya lama saya ya. Jadi semoga ini bisa ngasih hiburan lah untuk kalian, ngasih manfaat, mood booster ya, semoga amin. Dan semoga Aries di bulan Maret ini selalu diberikan kemudahan, pastinya pertolongan, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dikasih kepada kalian ya, kemudahan dan kasih sayang Tuhan selalu menaungi kalian, amin ya. Saya akan bacakan bagaimanakah general reading seperti biasanya dan lain-lain. Dan saya ingin menginfokan bahwa untuk membership kayaknya saya off kan, karena saya pikir-pikir pada saat saya kemarin sakit saya tidak bisa upload. Saya merasa bersalah, saya merasa kayak nggak fair gitu ya. Ada yang tetap memperpanjang, jadi saya nggak enak. Jadi akhirnya dari 40 hari saya sakit, batuk yang lama sekali sampai terkencing-kencing gitu ya. Itu saya mikir nih untuk kalian, oke lah, saya sudah banyak berterima kasih ke kalian, jadi saya tidak perlu untuk mengaktifkan membership lagi. Dan untuk pasaran Jawa memang mohon maaf, untuk sementara saya bikin video short ya untuk pasaran Jawa, karena memang saya tidak boleh kecapean dulu, biar saya ada untuk kalian tiap bulan. Jadi untuk video shortnya adalah keuangan, karir, dan asmara untuk sementara itu, biar saya tetap upload, tetap ada untuk kalian. Jadi saya akan bacakan bagaimana Aries ya untuk bulan Maret. Saya shuffle general readingnya dulu. Ada Ace of Pentacles ya, Eight of Cups, Ten of Wands. Ada the Moon ya, di sini ada the Moon, Three of Wands, Six of Wands, Seven of Wands. Oke, 7 kartu seperti biasanya. Oke, saya ambil oracle cardnya juga 3 kartu. Oke, your past supports your future. Di sini ada celebrate your wins, sacred mirror ya. Jadi aku ambil kartu tarot lagi untuk biar bisa lebih relate ke kalian. The Strength ya, di sini ada the Strength, ada Justice, dan ada the High Priestess. The High Priestess di bottom of the deck. Di sini ada Divine Feminine, Unconscious Mind ya, sesuatu yang mungkin di alam bawah sadar ya, sesuatu yang memang berhubungan dengan kesadaran, berhubungan dengan rasa, berhubungan dengan jiwa. Berarti di sini pesannya adalah di bulan Maret ini untuk Aries harus selalu eling, harus selalu menggunakan rasa ya. Mungkin menggunakan logika ya, tetapi mungkin harus tetap rasanya yang mungkin lebih tinggi, hatinya yang lebih tinggi. Maksudnya di sini kamu harus bisa lebih sabar, lebih bisa telaten gitu ya, menghadapi apapun, menghadapi orang-orang yang bikin kamu jengkel, menghadapi orang-orang yang bikin kamu sedih, menghadapi orang-orang yang bikin kamu bete. Bulan Maret ini sepertinya Aries butuh uang gede banget, butuh uang besar banget ya. Di sini ada Ace of Pentacles. Ini adalah gambaran bahwa bulan Maret ini pengeluaran kamu cukup besar, income kamu tapi juga besar ya. Jadi kamu rezekinya juga gede, tapi yang dibutuhkan juga lumayan gede di sini ya. Jadi ada kebutuhan yang luar biasa karena memang relate ya, bulan Maret, bulan Ramadan, mau Lebaran.
Semua orang pasti lagi butuh uang gede-gedean, dan ini semesta juga memberikan tanda, memberikan sign bahwa uang kamu akan, rezeki kamu cukup besar juga, tetapi pengeluaran kamu juga cukup besar. Dan bulan Maret ini memang bulan dimana ada sesuatu hal yang terjadi pada sebagian Aries, mungkin karena beban tanggung jawab yang terlalu tinggi. Ada sebagian dari Aries yang harus meninggalkan tempat tinggalnya, harus meninggalkan negaranya mungkin untuk bekerja, untuk mencari nafkah, dan dia harus pergi pas di bulan Maret. Itu benar-benar feeling sad ya, maksudnya karena pada saat bulan Maret mau lebaran, mau kumpul-kumpul keluarga, tetapi Aries ini harus meninggalkan tempat itu gitu, harus bertandang atau berikhtiar ke tempat lain, ke negara lain seperti itu. Karena di sini ada Eight of Cups ya. Memang di sini sebagian Aries akan bepergian untuk bisa mewujudkan cita-citanya, dan juga bisa menganalogikan bahwa memang Aries di bulan Maret ini harus bisa mengikhlaskan hal-hal yang mungkin pernah terjadi pada diri kamu di masa lalu kamu, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan. Kamu harus bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang berat di dalam kehidupan kamu. Ya, bisa seperti itu. Ada Sacred Mirrors. Sini adalah sesuatu yang mungkin mirror itu kan cermin gitu ya. Mungkin bulan ini adalah bulan dimana kamu bisa kayak introspeksi, banyak introspeksi, banyak hal yang mungkin harus kamu perbaiki ya, mensucikan diri lagi gitu ya. Kamu harus lebih berkaca lagi. Kurang nih, yang kurang aku dari sisi ibadahku mungkin, atau dari sisi emosionalku, aku harus lebih calm down, aku harus lebih sabar, lebih quiet ya, lebih agak diam, tidak banyak cincong, tidak banyak berontak seperti itu. Ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki oleh Aries di bulan Maret ini. Dan di sini ada your past support your future. Apapun yang mungkin terjadi pada kamu saat ini, ada sesuatu hal yang mungkin ada yang kamu lakukan di masa lalu kamu juga ya. Jadi masa lalu itu juga menentukan masa depan kamu. Kalau misalnya masa lalu kamu dulu juga mungkin kamu banyak berbuat baik, banyak hal-hal baik yang kamu lakukan, kamu nggak perlu khawatir dengan future kamu ya, dengan masa depan kamu. Tetapi jika saat ini kamu mengalami banyak kesulitan, pastinya ada sesuatu yang mungkin teguran juga ya. Maksudnya ini bukan saya judging ke kamu, bukan, tetapi mungkin sometimes mungkin ada sesuatu yang perlu kamu ingat, bahwa ada kesalahan dulu mungkin yang kamu lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Kamu harus sportif, kamu harus fair, bahwa oke, ternyata semuanya ada. Makanya di sini ada justice ya. Aku bilang, kenapa tadi aku bilang bahwa ada sebab akibat dalam proses kehidupan kita. Justice ini ada juga hubungan dengan yang menganalogikan bahwa sesuatu itu ada sebab akibatnya. Jadi ada namanya tabur tuai, itu benar-benar sangat berlaku. Saya sangat mempercayai tentang tabur tuai itu. Makanya yang saya lakukan untuk bisa memperbaiki masa lalu saya yang mungkin tidak baik. Saya pernah melakukan banyak hal dosa, kesalahan-kesalahan saya dulu mungkin tidak mengerti. Akhirnya saya membuat kesalahan. Justru yang saya lakukan adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan cara apa? Macam-macam. Menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Menjadi seseorang yang melakukan hal-hal nih yang bisa untuk merubah sesuatu yang bisa merubah future kita, merubah masa depan kita gimana nih. Karena saya yakin hal-hal baik yang kita lakukan dengan kesadaran penuh ya, tanpa mungkin dengan kesadaran penuh begini, bahwa saya melakukan hal baik ini karena ingin mendapat cinta Tuhan, agar berharap ya kita punya kehidupan yang baik di dunia ini. Tidak ada yang namanya tuh kita terus tidak pamrih, nggak mungkin. Apapun yang kita lakukan pasti ada pamrihnya. Walaupun tuh ada pamrih yang baik, ada pamrih yang jelek ya. Maksudnya pamrih kayak seperti itu. Kita tuh melakukan kebaikan setiap hari, hati-hati gitu ya. Apapun yang kita lakukan tuh hati-hati, tidak sembrono, karena kita punya harapan bahwa apa yang kita lakukan ini memang akan menjadi sesuatu yang lebih baik, atau merubah sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik. Makanya kan ada kata-kata bahwa doa bisa merubah takdir. Sesuatu yang kita lakukan kebaikan itu bisa merubah takdir. Saya sangat percaya itu. Saya sangat percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa merubah sesuatu hal yang buruk di masa depan. Even memang ada takdir tidak bisa dirubah, tapi seenggak-enggaknya ada sesuatu yang baik, terlebih baik daripada sebelumnya gitu. Ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan. Kita harus punya iman untuk masa depan itu gitu. Kita harus mengimani apa yang kita lakukan, bahwa tidak ada sesuatu hal tidak baik
yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita sudah hati-hati, sudah pelan-pelan, sudah alon-alon, insya Allah Tuhan pasti menjaga kita. Kita nggak sembrono, nggak macem-macem, nggak seenaknya sendiri, nggak terlalu mengedepankan ego, tapi semuanya sesuai dengan apa ya, kita tuh tetap masih rasional, masih tetap sehat ya, untuk melakukan apapun itu. Jadi kita tuh waras gitu loh. Jadi kita nggak seenaknya pasti kalau kita tetap menjaga kewarasan kita. Nah di sini makanya mungkin Aries ini ada kata-kata your past support your future, ini adalah tidak ada kata terlambat untuk merubah sesuatu hal. Jadi jika kamu ingin punya kehidupan yang baik, so pada saat kamu masih bernafas, ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kamu. Kita tidak tahu hasilnya, kita serahkan sama Tuhan, tetapi yakinlah bahwa apapun yang kamu lakukan itu, jika itu adalah hal baik, maka pasti kamu juga akan dapat yang terbaik, yang sesuai dengan kapasitas kamu, terbaik untukmu, terbaik untuk hidupmu, dan Tuhan itu sangat tahu untuk itu. Dan bulan Maret adalah bulan memang bebannya cukup besar ya. Jadi beban tanggung jawab untuk Aries itu cukup besar, cukup gede. Dia mungkin sebagian Aries ada tulang punggung, dia yang mungkin pilot proyeknya di dalam keluarga, dia semua yang harus menghandle semuanya atau menyelesaikan finansial. Jadi memang agak berat dan agak ada sedikit rasanya itu capek, sedih gitu ya. Karena di sini ada The Moon ya, ada sesuatu yang memang butuh menguatkan diri terus. Aries bulan Maret harus ada sesuatu, dan dia bisa kok. Aries bisa ternyata bertahan menyelesaikan masalah-masalahnya. Di sini ada Seven of Wands, dan pentingnya kamu menjaga komunikasi. Di sini ada Three of Wands-nya. Jadi kamu harus mengkomunikasikan semuanya. Jika kamu tidak ada pasangan, mungkin kamu mengkomunikasikan dengan keluarga atau dengan orang tua. Jika memang tidak bisa, berarti kamu harus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Jadi minta kemudahan Tuhan, pertolongan Tuhan agar semuanya lancar, dimudahkan. Dan di sini ada celebrate your win. Celebrate your win di sini adalah bulan Maret ini banyak sekali hal-hal yang bikin kamu happy. Banyak goals yang bisa kamu capai juga ya. Walaupun di sisi lain kamu masih dikasih challenge sama Tuhan tuh banyak banget ya, masih struggle banget dengan kehidupan kamu, tapi bulan Maret ini termasuk bulan yang bagus banget untuk Aries. Jadi bulan Maret itu ada hal yang bikin sangat dia bahagia, ada hal yang sangat membahagiakan, ada hal yang bikin dia berbinar-binar dan bener-bener kayak happy banget. Ada kayak kemenangan, ada kejayaan atau ada keberhasilan yang dia dapatkan. Oke, bagaimana untuk pekerjaan Aries ya? Pekerjaan untuk Aries ya. Oke, saya shuffle dulu. Kita di sini ada Six of Coins. Ada Ace of Coins. Ada Eight of Cups. Ada The Fool. Ada Page of Cups. Jadi untuk pekerjaan di sini nih ya. Ace of Coin, kartu as koin. Seperti aku bilang bahwa rezeki kamu lagi bagus dan hasil dari pekerjaan kamu cukup besar hasilnya, ya cukup besar. Jadi kamu tidak perlu khawatir, pekerjaan kamu benar-benar menghasilkan uang. Dan tetapi kayaknya juga ada sebagian yang merasa kayak stuck di pekerjaannya. Jadi sebagian Aries ini akhirnya pergi gitu atau resign gitu ya, atau berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Sepertinya ada energi seperti itu juga. Dan pada saat rezeki kamu berlebih, diingatkan di sini untuk charity ya, Six of Coin. Mungkin rezeki kamu lagi bagus, jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa bersedekah dan tetap ya untuk pekerjaan memang kamu harus sabar di sini ya. Tetapi pekerjaan kamu cukup banyak hal baiknya ya. Kayaknya aku lihat kalau yang mungkin usaha sendiri ini banyak mengalami situasi yang sangat membahagiakan, mungkin lagi kayak rame atau pekerjaan lagi lancar seperti itu. Tapi yang menjadi karyawan memang lagi sensitif banget ya, yang menjadi karyawan lagi kayak harus sabar-sabar, banyak hal yang dia tuh harus menahan diri gitu ya, dan tetap dengan dia harus menghadapi hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Sometimes ada sesuatu yang bikin dia harus betah gitu di pekerjaannya gitu. Bagaimana dengan keuangan ya? Kita lihat untuk keuangan untuk Aries ya. King of Swords.
Di sini ada head over heart. Ya, jadi maksudnya ini, mungkin gini maksudnya. Keuangan kamu itu kebutuhan kamu lagi gede banget. Sampai mungkin kebutuhan kamu tuh gede banget sampai mungkin tidak sesuai dengan income kamu. Di sini mungkin agak benar-benar bikin kamu overthinking banget di sini ya. Dan kamu di sini ada kamu harus pintar-pintar memang. Makanya di sini ada King of Swords ya. Kamu harus pintar-pintar untuk bisa mengatur keuangan kamu dengan baik di bulan Maret ini, karena Aries cenderung boros. Jadi kamu harus bisa ngerem untuk belanja-belanja yang tidak penting. Misalnya udah punya baju sudah 3 lemari masih belanja terus misalnya. Ya jangan terlalu berlebihan. Nah, bajunya yang lama-lama masih bisa dipakai atau dimodif mungkin gitu untuk lebaran ya. Dan Air of Swords memang di sini itu tadi ini ya, memang bener-bener kamu di sini harus menekan baik-baik diri kamu, keinginan kamu untuk belanja-belanja. Karena kebutuhan kamu lagi besar banget. Jadi kamu harus menekan diri kamu untuk belanja berlebihan. Karena kondisi keuangan kamu masih belum baik-baik saja. Karena kebutuhan yang mungkin sebelum-sebelumnya itu banyak sekali dan harus banyak diselesaikan di sini. Nah, bagaimana dengan pesan semesta ya? Kita lihat untuk pesan semesta. Pesan semesta dari Aries. Ada the lovers ya. Di sini ada the lovers ya. Ada Ace of Cups, Queen of Wands ya. Jadi pesan semestanya adalah menjaga menjaga konektivitas kamu dengan menjaga hubungan kamu lah, intinya menjaga hubungan dengan pasangan, menjaga komunikasi kamu pastinya. Karena di sini ada relationship lagi ya. Jadi memang harus kayak kamu harus bisa ngebahagiain pasangan, bisa mengerti pasangan, ngebahagiain orang-orang yang kamu cintai lah intinya. Bulan Maret ini adalah bulan kesempatan bagaimana kamu ngebahagiain orang-orang yang benar selama ini mendukung kamu, selama ini ada pada saat kamu sedih. Mungkin ini adalah timing tepat ya, karena bulan Ramadan juga. Jadi memang di sini kayak banyak sekali hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Orang-orang yang mungkin penting, let's say orang tua kayak gitu ya. Orang tua itu mungkin harus kamu bahagiakan nih, mumpung bulannya bulan yang bagus. Dan di sini ada Queen of Wands. Ini untuk pekerjaan memang pesannya adalah kamu harus selalu inovatif gitu ya. Jadi ada inovasi-inovasi yang kamu buat. Jadi itu ya. Jadi ada Queen of Wands. Kamu dengan ibarat kata passion kamu dengan semangat kamu, intinya harus tetap dijaga gitu ya. Jangan sampai kamu nggak semangat. Tapi aku rasakan bahwa Aries di sini penuh semangat ya. Bulan Maret ini penuh semangat walaupun apapun yang terjadi. Kelebihan Aries itu dia benar-benar on fire, walaupun dia banyak masalah, banyak yang harus dihadapi, tapi dia masih terus semangat. Di sini kayaknya nggak ada sesuatu yang poin sangat penting ya, maksudnya yang gimana-gimana, tapi tetap kayak hanya mengingatkan bahwa kamu harus lebih memperhatikan orang-orang terkasih kamu, orang-orang yang menyayangi kamu, terlebih adalah pasangan, juga orang tua, keluarga terdekat di sini. Kamu harus care sama keluarga terdekat. Jangan sampai care sama orang lain padahal kamu masih punya keluarga yang perlu bantuan kamu. Apapun keluarga kamu, ya itu memang keluarga kamu gitu ya. Mereka ditakdirkan untuk menjadi keluarga kamu, pastinya ada kurang lebihnya, dan pasti juga ada manfaat untuk kamu. Ada hal yang baik juga untuk kamu nantinya. Walaupun mungkin keluarga kamu itu yang kadang cukup ada hal-hal yang menyusahkan, bikin kamu sedih, ya ada ujian di situ pastinya. Tapi kenapa diingatkan itu? Mereka adalah amanah yang terdekat, amanah nomor 1 dari Tuhan untuk kamu, itu sih. Oke, bagaimanakah makhluk gaib di samping kalian? Di sini ada A dan B. Ya, biar ada 2 pel, biar ada pilihan, karena takutnya orang juga tidak sama kondisi energinya ya. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah yang memilih pile A. Oke. Pile A di sini dia sebetulnya kalau saya merasakan ada yang punya usaha, ada yang punya bisnis nih Aries ya. Mungkin ada yang jualan atau punya warung, punya restoran, punya cafe, let's say kayak gitu. Di sini saya melihat bahwa memang ada energi negatif yang mengganggu. Seperti mungkin ada pesaing kamu yang punya pelarisan, punya ini gitu ya. Jadi akhirnya kamu kena impactnya sometimes. Nah, di sini mungkin kamu harus bisa mengupayakan. Kalau saran saya, jangan kedukun juga gitu ya.
Jadi ke dukun itu ada batas waktunya, ada expired date-nya, dan ada dampak ke kamunya gitu ya. Jadi seperti pada saat kalau kamu misalnya mencari pengelarisan ke dukun, berarti kamu minta ke dukun itu untuk nge-hire jin nih, nge-hire jin untuk bisa mempromosikan tempat jualan kamu. Nah, si jin ini ada perjanjian dong. Kamu kan hanya bayar jinnya, bayar dukunnya aja. Tapi kamu kan gak ngebayar jinnya. Nah, disinilah yang kadang menjadi bumerang untuk kamunya. Makanya kalau cari-cari ilmu yang instan itu tidak akan baik ke kamu. Jadi saya sarankan, ini pengalaman saya, kalau saya tipikal orang yang selalu mengusahakan sendiri, saya akan puasa sendiri, saya akan berdoa dengan sesuai agama saya, dengan cara saya sendiri, seperti itu. Dan itu lebih worth it. Kenapa bisa lebih worth it? Secara kualitas kamu juga akan naik. Jadi pada saat kamu sering riadoh, sesuai dengan keyakinan dan agama kamu. Let's say contohnya nih, example puasa. Sering puasa nih, kamu fokuskan kepada usaha kamu. Impactnya akan bagus ke kamu. Kamu semakin dekat sama Tuhan, nomor 1. Dan nomor 2, kamu juga sangat percaya bahwa yang bisa membuat kamu rame, laris itu hanya Tuhan. Jadi kamu tidak minta ke siapapun, ya. Nomor 3, kamu juga akan semakin punya power yang kuat. Pada saat energi kamu buat riadoh tiap hari, itu meningkatkan energi kamu. Logikanya ya, menaikkan energi kamu. Yang dulu kamu energinya cuma 100 nih atau 1000. Semua manusia misalnya energinya dikasih Tuhan 1000. Ya, pada saat dia kena rezekinya turun, dia akan turun. Tapi pada saat kamu bisa naik dan bisa pada saat kamu riadoh terus itu seperti menaikkan energi kamu tuh bisa 10.000, 100.000. Akhirnya nggak bisa tuh, walaupun di teman-teman kamu, di pesaing bisnis kamu tuh pakai jin, pakai penglaris, nggak akan ngefek ke kamu. Kenapa? Karena penjagaan kamu, energi kamu sudah cukup kuat untuk menjaga usaha kamu. Jadi sebaiknya pada saat kamu mendapati permasalahan seperti itu, lebih baik kamu puasa untuk usaha kamu, dihir untuk usaha apa kamu. Jadi di semua agama pasti ada puasa juga. Ada namanya dihir walaupun di agama Buddha mungkin mantra gitu ya. Mungkin kalau yang agama Kristen pakai rosario, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Jangan bergantung pada makhluk lain. Jadi kamu harus mengandalkan diri kamu dan Tuhan gitu. Nah, itu akan lebih bagus untuk kamu. Jadi kamu tidak dituntut apa-apa, tidak akan ada impact yang tidak baik ke kamu. Malah impactnya akan kamu semakin dekat, semakin kuat, dan iman kamu semakin bagus gitu. Nah, bagaimana yang PLB? Kalau PLB di sini, aku lihat energi negatifnya lebih memang ada karma buruk gitu ya. Ada karma buruk yang mungkin ada kepada dirinya. Ada energi negatif yang bisa jadi dari keluarganya. Energi negatif itu let's say kayak karma buruk gitu ya. Ada kayak ada hal-hal yang mungkin kamu harus masih menebus karma itu ya. Maksudnya gini, ada impact yang mungkin diperbuat oleh dirimu sendiri, bisa orang tua, bisa mungkin orang tuamu dulu orang yang mungkin tidak memahami bagaimana seharusnya hamba Tuhan, banyak kesalahan yang dilakukan atau melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga impactnya ke kamu. Nah, di sini itu tadi solusinya adalah energi negatif kamu lagi tidak baik ya. Jadi hidup kamu lagi tidak baik-baik saja. Kenapa Tuhan mengendaki kamu diuji seperti ini? Ya, karena kalau kamu mau sadar, kamu juga harus mencari jawabannya. Jangan diem aja. Jangan biarkan kamu terlalu banyak, dengan itu akhirnya kamu tambah berdosa, tambah jauh dari Tuhan. Jangan biarkan hal buruk itu ada mengelilingi kamu. Jadi usahakan kamu juga mengupayakan akan karma buruk itu hilang di kamu, gitu ya. Jadi dengan riadoh, ya, dengan sesuai dengan agama keyakinan kalian masing-masing. Riadoh itu bahasa mungkin Muslim ya, atau kalau orang Jawa bilang tirakat, gitu ya. Karena saya pernah mengalami situasi seperti ini, jadi saya puasa terus. Dan saya tidak menyerah, walaupun saya harus selesainya bertahun-tahun, tetapi alhamdulillah. Dan jadi memang terkadang kita juga kita tidak bisa menyalahkan kalau kita terlahir dari orang tua atau keluarga yang tidak mengerti agama, keluarga yang mungkin tidak memahami prinsip hidup. Tapi kenapa kamu dikasih, berarti kamu yang mungkin memahami itu sehingga kamu bisa memecah persoalan di keluarga. Itu adalah amanah besar dan juga kamu akan dapat berkah besar. Jadi tidak ada yang perlu disesali, tapi diterima dan dicari dicari solusinya gitu ya. Di sini memang aku merasakan. Jadi terkadang yang B ini mungkin menghadapi situasi yang dia merasa kenapa hidupku begini gitu ya. Kenapa aku merasa situasi yang kayak tidak normal? Kenapa aku merasa tidak seperti teman-temanku?
aku merasa struggleku lebih berat daripada mungkin orang lain. Dan itu sometimes memang ada sisi spiritual yang harus digali. Ya, jadi mungkin itu tadi, kamu riadoh, kamu mungkin melakukan pendekatan secara spiritual secara intens terhadap Tuhan sesuai dengan keyakinan kalian, gitu. Ya itu hanya sekilas ya. Mungkin ngasih gambaran yang mungkin kalian lagi kayak saat ini lagi kayak ngeblank, tidak tahu harus bagaimana. Bagaimana asmara yang single? Asmara yang single di sini ada the strength, oke. Eight of coin, kayaknya yang single ini lagi bekerja keras untuk memperjuangkan hidupnya. Dia lagi kayak memperjuangkan, menyelesaikan banyak masalah di dalam hidupnya sehingga tidak ibarat kata dia tidak ada waktu untuk memikirkan asmara dan cinta-cinta. Saatnya dia lagi fokus untuk menyelesaikan banyak persoalan di dalam kehidupannya. Ya, jadi lagi kayak mendedikasikan hidupnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat-sangat rumit dan complicated yang dia hadapi di sini. Oke, bagaimana untuk yang berpacaran ya? Kita lihat yang berpacaran. King of Coins ya. Page of Cups. Masih harus sabar dengan pacar kamu, ya, tetapi ya kamu harus belajar di sini grounded ya, harus belajar mengerti pasangan kamu. Pacar kamu yang lagi kayak labil, sensitif, mungkin lagi kayak moody banget, dan di sini kamu harus sabar. Mungkin ada sesuatu yang lagi overthinking di dia atau dia lagi capek, mungkin kamu harus mengerti itu. Ya, jangan kebawa emosi juga, tapi kamu harus lebih dewasa dalam ngomong dia, ya. Bagaimana yang married nih? Kita lihat si Aries yang married. Oke, yang menikah ya, kita lihat yang menikah. Aries. Ada Page of Cups. Judgment. The Empress. Oke. Jadi di sini Page of Cups ya, di sini Page of Cups. Memang kamu lagi sensitif banget Aries. Bulan ini kamu lagi sensitif banget. Jadi kamu kayak ibarat kata tuh lagi kayak banyak pikiran mungkin ya, lagi banyak pikiran, lagi kayak banyak hal, beban itu banyak sekali gitu loh. Jadi kamu cukup sensitif sehingga mungkin kamu sama pasangan pun agak sensitif. Nah, di sini memang kalau bisa jika kamu ada permasalahan dengan pasangan juga, sebaiknya kamu bisa kayak memaafkan. Di sini ada forgiveness ya. Jadi kalau kamu harus bisa memaafkan dia, ya lagi-lagi dia adalah suamimu, istrimu gitu, pasangan kamu yang kamu memang harus apapun dia ya kamu sudah harus mengerti dia, menerima dia gitu di sini. Ya memang itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi bisa kok. Kenapa saya bilang bisa? Bahwa memang pernikahan itu dikehendaki oleh Tuhan. Sebenarnya kalian itu bisa mengatasi masalah kalian berdua, gitu loh. Yang terpenting adalah kan itu fair gitu. Mau sama-sama fair, mau sportif gitu ya. Karena fair itu penting banget. Fair itu penting banget. Sportivitas itu penting banget untuk bisa membangun semua hal. Di pernikahan juga kan lagi bertumbuh gitu, lagi banyak sekali yang lagi dibutuhkan. Jadi biar rezekinya lancar, biar rezekinya bagus, kurangi konflik gitu, kurangi jangan sampai ada ketidakjujuran ya, jangan sampai kalian itu ada kebohongan. Itu penting banget untuk keberkahan di dalam keluarga kalian. Jadi di sini sepertinya si Aries lagi sensitif banget sama pasangannya, jadi mungkin harus lebih bisa membawa hatinya biar bisa kayak mengendalikan sensitivitasnya ya. Kesehatan kamu ya, kesehatan untuk Aries. Oke, kesehatan. King of Wands. Queen of Coins. Ya, di sini memang kamu di sini kesehatan kamu lumayan bagus. Kamu cukup aktif, kamu cukup energik, tapi ya itu tadi kamu harus bisa kayak istirahatnya harus dijaga, karena ini bisa rentan kamu batuk, kena pilek, bisa tiba-tiba meriang gitu ya, bisa tiba-tiba kayak panas dingin karena kamu terlalu capek di sini. Jangan sampai kamu terlalu capek, karena bulan Maret kayaknya si Aries ini terlalu capek sehingga bisa rentan dengan sakit. Warna yang baik saya lihat ada warna coklat, warna ungu gitu ya, dan warna putih. Itu bagus untuk energi kamu. Warna hijau juga bagus. Jangan pakai warna merah karena itu tidak bagus untuk energi kamu. Tanggal yang baik ya, angka yang baik, angka 7,
Angka keberuntungan untuk kamu di sini 15 dan 23. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Aries. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.